Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita bertemu lagi dalam pelajaran kita pada pelajaran yang ke-9, pelajaran sekolah Sabat dengan judul Penciptaan Kejadian sebagai Fondasi bagian kedua. Sebelum kita belajar, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sedia untuk belajar firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan, dan kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Amin. Penciptaan Kejadian sebagai fondasi bagian kedua adalah sambungan pelajaran yang ke-8 yang kita telah pelajari pada video-video yang telah lalu. Nah, ayat hafalan dari pelajaran ini di dalam Mazmur 19 ayatnya yang pertama. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 1. Jadi untuk mengetahui bahwa Allah itu ada, kita bisa melihat bagaimana karyanya lewat alam ciptaannya. Namun di awal di mana orang berpikir atau para pemikir besar, pada awalnya mereka diilhami oleh Alkitab untuk menyelidiki dunia ciptaan Tuhan. Sehingga muncullah yang kita biasa sebut dengan sains modern. Ya, sebut saja seperti Johannes Kepler, Isaac Newton, kemudian John Ray, Robert Boyle, dan lain sebagainya. Mereka percaya bahwa hasil karya mereka adalah hasil karya ciptaan Tuhan. Karena mereka menciptakan dari yang sudah ada. Kalau Allah menciptakan, ada yang dengan berfirman, dari yang tidak ada menjadi ada. Ada yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa para pemikir ini mengakui bahwa karya mereka itu adalah ciptaan Allah. Namun setelah revolusi Perancis, ilmu pengetahuan sekitar abad 19 itu mulai berpindah pandangan, yaitu yang kita kenal dengan teistik. Pandangan teistik ini, mereka mengatakan bahwa Allah itu ada, tapi dia tidak terlibat langsung terhadap asal muasal kehidupan. Pandangan ini juga mengatakan bahwa Allah itu tidak sekedar melakukan satu atau dua mujizat untuk menghasilkan kehidupan yang ada saat ini, tetapi juga mujizatnya berlangsung terus menerus, dan dia menuntun kehidupan selangkah demi selangkah dari zaman purba hingga ke zaman sekarang ini. Namun pandangan teistik ini juga akhirnya tergeser oleh pandangan naturalisme dan materialisme. Pandangan naturalisme dan materialisme, mereka mengatakan bahwa segala sesuatunya itu dari alam dan materi yang ada. Jadi, saudara-saudara, teori naturalisme dan materialisme ini benar-benar bertentangan dengan supranaturalisme. Dan ditambah lagi dengan munculnya teori atau filsafat atau filosofi dari Charles Darwin sekitar tahun 1859 di dalam bukunya yang berjudul
on the original of species. Sejak munculnya teori Darwin inilah, maka banyak orang yang semakin menjauh dari fondasi Alkitabiah, bagaimana dunia ini yang diciptakan oleh Allah secara radikal dengan kuasanya. Nah, saudara-saudara, kita akan mempelajari pada video-video selanjutnya, apakah teori para ilmuwan ini atau saintik ini bertentangan dengan Alkitab atau bagaimana. Itu kita akan pelajari pada video-video selanjutnya. Saya berharap bukan hanya saudara like dan subscribe channel ini, tapi saudara tetap belajar firman Tuhan. Saya berharap kita tetap belajar firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mendapati ada begitu banyak hal-hal yang dunia ini memberikan teori-teori yang mana meragukan bahwa Engkau Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Namun kami percaya bahwa dari ciptaan-Mu, dari alam semesta ini, kami bisa melihat bahwa Engkau ada dan karya-Mu sangat agung. Terima kasih banyak ya Tuhan, untuk pelajaran ini tuntun kami, sehingga pelajaran-pelajaran selanjutnya kami mengerti kebenaran-kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Amin.